Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan masuk di dalam saat teduh. Saya yakin ada banyak hal dalam hidup kita yang seringkali tidak berjalan sesuai keinginan kita, bukan? Dan ketika hal itu terjadi, hal yang paling sering muncul dari dalam diri kita adalah mengeluh. Entah itu mengeluh kepada teman kita, pasangan kita, pada siapapun, atau kita mengeluh sendiri mungkin dan sedih karena keadaan tidak terjadi sesuai yang kita mau. Mari tapi kita berpikir sejenak bahwa ternyata mengeluh itu tidak menghasilkan apa-apa, bukan? Orang yang kepadanya kita mengeluh tidak dikuatkan. Justru seringkali bertambah jugalah beban mereka mendengar keluhan kita. Tetapi puji Tuhan, di dalam Alkitab kita belajar bahwa ketika kita mengisi hidup kita dengan bersyukur, kita justru menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan bahkan tidak jarang mujizat demi mujizat terjadi karena bersyukur. Karena itu mari kita akan datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan dengan tulus. Kita percayakan kepada Tuhan dan kita mengisi hari-hari hidup kita dengan bersyukur sampai kita kembali dalam kerajaan-Nya yang mulia. Puji Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kita percaya Tuhan kita dekat dan Dia tahu setiap apa yang kita alami. Karena itu mari kita bersyukur dan bersyukur saja. Tangan Tuhan tak kurang terpanjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mari kita percaya ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, amin. Ku menang bersama-Mu. Ku menang, yes. Ku menang bersama-Mu. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Kami mau bersyukur dan bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Kami percaya dalam bersyukur justru terletak kekuatan kami. Dalam bersyukur kami merasakan kenikmatan yang dari Tuhan dan kekuatan yang selalu baru. Bahkan kami akan dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, Tuhan. Bahkan seringkali kami juga melihat mujizat-mujizat-Mu terjadi justru ketika umat-Mu bersyukur. Sebab itu kami mau bersyukur dan bersyukur, Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya.
akan terjadi. Kami kan tetap bersyukur, bersyukur, bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur. Dan sekarang sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menangkap sesuatu dari kebenaran firman yang kami baca hari ini. Berbicaralah, karena kami rindu belajar firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, ya. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, ya. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua, ya. Perikopnya sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja,
Bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi jadilah anak-anak dalam kejahatan, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Puji Tuhan ya. Ini menarik. Karena kali ini yang kita baca adalah pembahasan tentang bahasa roh. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahasa roh. Tapi ketika kalau saudara membaca dalam bahasa asli maupun dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain,
Hampir semua bahasa itu menerjemahkan dengan kata bahasa lidah, bukan bahasa roh. Ya, kalau bahasa roh itu sangat tendensius sekali kan gitu ya, seolah-olah ya pasti yaitu Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa lidah itu kan berbeda pembahasannya ya. Oke, saya tidak mau bicara di situ, tetapi menarik sekali ini. Saya tidak mengatakan orang yang berbahasa lidah itu salah. No. Pembahasan hari ini bukan sedang mau membahas tentang mereka salah atau tidak. Bahkan tadi dikatakan Rasul Paulus jangan melarang orang yang berbahasa lidah, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Intinya sebetulnya adalah salah satunya pada ayat 12. Coba kita lihat ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, jadi itu tekanannya. Karunia roh itu untuk membangun jemaat. Nah, karena itu dibahas kemudian tentang karunia bahasa roh, bahasa lidah. Karena ketika karunia bahasa lidah ini keluar pada sebuah pertemuan jemaat, artinya lebih dari satu, maka karunia bahasa lidah ini menurut Rasul Paulus, kalau kita baca tadi, tidak ada gunanya untuk orang banyak. Tidak ada, karena tidak ada artinya. Maksudnya tidak ada yang bisa mengartikan. Orang yang mendengar tidak mengerti artinya. Sehingga karunia ini tidak berguna ketika berkumpul orang banyak. Dalam pertemuan jemaat, karunia ini hanya menjadi berarti dalam pertemuan jemaat. Ingat tadi gunanya adalah semua karunia roh adalah untuk membangun jemaat. Hanya baru berarti bagi jemaat kalau ada yang menafsirkan, mengartikan kata-kata bahasa roh itu atau bahasa lidah itu, sehingga yang lain bisa mengerti. Nah, karena itu kemudian karunia bahasa lidah diperbandingkan dengan karunia nubuat. Karena karunia nubuat langsung bisa dimengerti oleh yang mendengarnya. Sehingga ketika jemaat mendengar, mereka pun terbangun. Bisa memahami sampai di sini ya. Jadi tekanannya adalah pada apakah karunia itu berguna untuk jemaat atau tidak. Secara perorangan, untuk diri sendiri, mungkin karunia roh itu akan berguna bagi orang-orang yang, maksudnya berbahasa lidah itu ya, bagi orang-orang yang memang untuk masuk dalam hadirat Tuhan, ketika dia berbahasa lidah, dia merasa lebih dekat sama Tuhan. Oke, it's okay, tapi lakukan sendiri, atau lakukan jangan kencang-kencang suaranya, pelan aja gitu, supaya nggak mengganggu yang lain jadi tidak bingung dengan kata-kata saudara. Karena dalam pertemuan jemaat, selain kepentingan kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Nah, itu ya, kita lihat tekanannya di situ ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi sebetulnya ini bicara tentang tidak egois kan. Ya, silakan kalau mau bangun diri lewat pakai bahasa lidah di rumah aja. Karena kalau kenceng ngomongnya, keras suaranya, dan saudara memang terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan lewat bahasa lidah, silakan, tapi di rumah aja ya, gitu loh maksudnya ya, sendirian aja ya, supaya tidak membingungkan bagi orang lain, apalagi bagi orang yang baru jadi Kristen. Nah, itu dia ya, intinya adalah tidak egoisan itu sebetulnya. Intinya adalah karunia itu seharusnya digunakan, kalaupun ditampilkan di tengah-tengah pertemuan jemaat karena dorongan dari Tuhan. Ya, kalau bukan kita bicara seringkali bahasa, ada orang berkata bahasa lidah ini karena saya didorong oleh Tuhan. Oke, kalau didorong oleh Tuhan, harusnya itu berguna untuk membangun jemaat. Nah, itu maksudnya. Ya,
Jadi gunakan aja di rumah atau sendiri pelan-pelan aja supaya yang penting tidak mengganggu yang lain. Itu dia, lagi-lagi bicara tentang ketidakegoisan ya. Kita lihat bahwa memang Tuhan tuh nggak mau kita egois. Ketika bersama orang banyak, kita diajar bukan untuk melihat kepentingan kita, tetapi apa yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Itu yang harusnya kita kejar. Puji Tuhan. Karena itu bukan hanya sebetulnya bicara tentang bahasa lidah ya atau bahasa roh, tetapi semua sikap kita, pakaian kita, semuanya baiklah kita memikirkan apa yang akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, membangun sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan Allah. Karena saya berada di tengah-tengah perkumpulan jemaat tubuh Kristus, saya ingin menjadi berkat, ya, puji Tuhan, berguna untuk pembangunan tubuh Kristus, bukan hanya untuk diri saya sendiri. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, semoga ini membuka wawasan baru bagi saudara, ya, membuat saudara semakin memahami, semakin mengerti. Sekali lagi, saya tidak anti dengan orang-orang yang berbahasa lidah. Ada salah satu karunia roh memang berbahasa lidah, silahkan. Tetapi kalau mau mempergunakannya dengan keras gitu ya, ya di rumah aja gitu ya. Atau kalaupun masih ingin berbahasa lidah sendiri, tapi pelan-pelan aja di tengah pertemuan jemaat. Karena dalam sebuah pertemuan jemaat yang diutamakan adalah membangun jemaat Allah. Tidak egois, memperhatikan kepentingan bersama. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar menjadi orang yang tidak egois dalam segala hal. Bahkan dalam mempergunakan karunia roh. Biarlah kami tidak gunakan untuk kami cari nama, untuk kesenangan kami sendiri dan lain-lain, tetapi untuk membangun jemaat-Mu. Karena memang kami diciptakan untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu, bagi pembangunan tubuh-Mu, untuk bekerja bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu, materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Mari sekarang kita akan berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Jangan jemu-jemu, berdoa untuk mereka. Kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Haleluya. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kuatkan mereka. Dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka kiranya dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami. Kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman atas bangsa negara kami Tuhan. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami,
pendahulu bangsa kami, pendiri bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah lewat pengampunan yang tercurah atas bangsa kami, berkat-Mu tercurah juga atas Indonesia. Banyak jiwa boleh dipanggil percaya kepada Yesus. Banyak jiwa kiranya boleh dipanggil untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah Indonesia Tuhan. Tolonglah Indonesia Tuhan. Tolonglah Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami terus berdoa, berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani Tuhan. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan menolong kami agar kami diperlengkapi lebih lagi, agar dapat lebih efektif dalam bekerja bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Kau jaga iman percaya mereka dalam nama Yesus. Tidak ada satupun jemaat-jemaat ini yang terhilang, tetapi dalam nama Yesus mereka dan keluarga mereka justru semakin hari semakin dipakai Tuhan menjadi berkat dan sinar terang yang cemerlang, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa sekarang Tuhan, kalau mungkin masih ada yang sakit saat ini, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, apapun sakit yang mereka hadapi saat ini, kami berdoa bersatu hati, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah-Mu menjamah, menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk semua orang yang mengalami masalah, Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, ampuni Tuhan, tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami mampu bertobat. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saya persilakan untuk kita berdoa bagi pergumulan doa kita pribadi masing-masing. Haleluya.
Puji Tuhan, sudah ya? Yuk kita lanjutkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri doa ini, saat teduh ini, kami berdoa kiranya berkat-Mu ada atas keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.